Jangan masuk ya Rasulullah. Andai ada binatang berbisa, aku tidak ingin kau mati. Risalah Islam tidak sampai. Abu Bakar begitu. Kalau Abdul Somad, andai malam itu yang menemani Abdul Somad, silakan Rasulullah. Masih ada Jibril, Mikail, Israfil. Itulah mengapa tidak ada Nabi yang ke-26 namanya Abdul Somad. Kita ini tidak layak, jauh. Jangankan untuk menjadi Nabi, jangankan untuk menjadi zuriat Nabi, menjadi wali-wali. Sangat jauh. Maka paling tidak masuk Habib enggak, wali enggak, Nabi enggak. Paling tidak level masuk jadi orang solawat. Solat, soleh, soman. Makanya kita selalu meminta selesai wudu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika. Kenapa minta jadi sholihin? Karena orang yang soleh didoakan orang semua yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi seluruh dunia. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahis. Itulah mengapa minta jadi orang soleh. Karena kita didoakan orang dalam setiap sholatnya. La tasubbu ashabi, jangan kamu maki sahabatku. Kenapa? Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban. Andai kalian kaya raya bisa bersedekah emas sebesar bukit Uhud, tidak sampai setengah tapak tangan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Makanya kalau ada orang yang mencaci maki, menyumpah serapah sahabat Nabi, di situ baru ketahuan. Apa kata Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki? Khattul ahmar, garis merah. Siapa saja yang melukai hati sahabat, maka dia sudah melewati garis merah. Dia sudah keluar dari ahlus sunnati wal jamaah. Saya yakin dan percaya, apapun yang terjadi, kita adalah para pencinta, para habaib zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saksikanlah para jamaah sekalian, andai Abdul Somad mati nanti menghadap Allah, ada kecintaan dalam dirinya walaupun sebesar biji sawi, sebesar ujung rambut, sebesar ujung jarum, sebesar telapak kaki semut yang hitam, walaupun saya belum pernah melihat tapak kakinya. Insya Allah kecintaan kita kepada Rasulullah, zuriat Nabi, itu yang akan menyelamatkan kita nanti insya Allah. Akhir zaman ini anginnya kencang, arusnya deras, puting beliung. Kalau kita tidak berpegang kuat, dikhawatirkan kita akan hanyut. Jangan berpegang pada rumput yang lapuk, jangan berpegang pada galah yang patah, jangan berpegang pada tali yang putus. Berpeganglah pada dua, kitabullah Al-Quran wa itrata ahli baiti, para habaib keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nanti Ustaz Abdul Somad masuknya ketika sudah pembacaan maulid mahallul qiyam, maka Ustaz pun masuk ke dalam. Tala'al badru alaina min saniyatil wada'. Mengapa kita mengagungkan, memuliakan, melantunkan itu semua? Untuk kembali hati kita itu hidup. Karena hati kita ini selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Maka dihidupkan lagi dia, berkumpul dengan orang-orang banyak. Ini setiap orang ada energinya, ada energinya. Maka ketika berkumpul, kadang saya pun lelah, lemas. Kadang-kadang layar itu menampak-nampak dua tuh. Tapi begitu melihat jamaah, maka sering kali jamaah bertanya, Ustaz Somad kan pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana. Ustaz minumannya apa? Teh. Makanannya apa? Nasi. Enggak ada minuman tambahan. Ya teh lagi. Yang membuat kita kuat itu adalah persaudaraan dengan orang baik-baik. Saya yakin Ustadz Farhan pasti mendoakan saya sejak lama. Saya hadir kemarin ini karena doa para jamaah. Apa kata Ustadz Farhan? Saya sudah 79 tahun kurang 2 bulan ngurus Ustadz penceramah para habaib. Seumur saya ini Ustadz Abdul Somad
baru ngurus ustadz inilah yang paling repot. Pengakuan nyata mereka. Maka mereka mendoakan, ya Allah, sampaikan Ustaz Abdul Somad ke Lawang, ya Allah, panjangkan umurnya, sehatkan, mudahkan urusannya, sampaikan dia sampai ke pengajian nanti hari Ahad pagi itu, ya Allah. Setelah itu terserahlah, ya Allah. Da'watus shalihin, doa orang soleh. Mujalasatus shalihin, bersalaman dengan orang soleh. Orang-orang soleh mau mencium tangan saya cium duluan. Akhirnya direkam sama adik-adik tadi. Tolong kalau kalian ngerekam, mau upload, pilih yang bagus. Jangan pas kepala kami belaga. Tapi ada anak-anak muda yang Masya Allah, tabarakallah, yang keren. Lalu dia pandai, dia buat slow motion. Lalu dia kasih lagu sholawat di belakang. Ini namanya bahasa anak muda. Anak muda itu kalau cuma dikasih tahu, hormatilah ulama, hormatilah habaib, menggelegar khutbah Jumat, khotib menyampaikan, cium tangan para habaib, muliakan mereka. Enggak masuk. Orang mereka enggak sholat Jumat. Gimana? Dan menyampaikan itu dengan bahasa anak muda. Akhirnya ada anak muda yang keren, luar biasa, bukan mahasiswa Fakultas Usuluddin, bukan syariah, bukan tarbiyah, jurusan apa? Sains teknologi. Dia buat, dia rekam, masukkan, kasih, dia upload kemana? TikTok. Lalu orang di TikTok bilang, oh begitu cara. Ini siapa nih yang dicium tangannya? Kok dia pakai sorban? Karena Nabi Muhammad SAW itu pakai sorban. Kenapa jubahnya 2 lapis? Karena Nabi SAW itu pakai burda. Kenapa dia pakai cincin di kelingking? Karena sunnah at-takhattum bil yamin. Kenapa dia pakai tongkat? Karena Nabi SAW itu pakai asa, pakai tongkat. Oh ternyata ini sunnah. Oh ternyata ini Nabi Muhammad. Dapat hidayahnya bukan karena tausiah ceramah Abdul Somad, tapi karena ini namanya TikTok syariah. Adik-adik yang masih muda, yang keren, yang punya, Ustaz Abdul Somad itu cuma ngomong aja, ngomong katanya harus aktif di medsos, dia sendiri nggak punya IG, ketahuan belum follow. Tapi kami tulis di situ Abdul Somad, wakeh tenang. Ini yang benar-benar punya Ustaz Somad yang mana? Aduh, itu yang centang biru. Nggak ada yang lain. IG, FB, dengan YouTube channelnya cuma satu, Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Kajian hari ini akan ada diulang di channel Masjid Babus Salam. Yang ngasih nama ini bukan nama sembarang nama, wali Allah, zuriat Rasulullah. Ini sekarang orang enak aja sembarangan ngasih nama anak. Siapa nama anakmu? Ya tergantung Pak Ustadz hari apa lahirnya. Gak bisa begitu. What is a name? Apalah arti sebuah nama? Oh dalam Islam nama adalah doa. Babus salam, pintunya keselamatan. Siapa yang mau selamat maka masuklah ke babus salam. Kalau pintunya aja sebesar ini gimana surganya? Babus salam ini doa terkabul di sini. Kenapa? Karena tempatnya tinggi, dekat di langit. Lampunya cantik dan indah, kaligrafinya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ayat kursi, Masya Allah, tabarakallah. Oh, itu ayat kursi Pak Ustaz. Iya. Saya udah lama ikut sholat di sini, kan boleh sholat. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Sayyidil Habib Anis? Letakkan batu pertama, lanjutkan pembangunan masjid. Begitu selesai, Habib pun menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah melanjutkan perjuangan dipimpin oleh para asatiz kita, Ustadz Farhan diantaranya.
berdirilah masjid dengan biaya 5 miliar rupiah. Itu uang 5 miliar kalau diberikan cendol, berenang sambil minum cendol. Dari mana uang ini datang? Wa allaw istaqamu 'ala tariqati, siapa yang istiqamah di jalan ini, la asqainahum ma'an ghadaqa, kami akan berikan mereka air yang tumpah ruah. Yang dimaksud dengan air tumpah ruah itulah rezeki. Rezeki akan terbuka kalau istiqamah. Saya nggak percaya Pak Ustaz. Itu teman saya nggak pernah istiqamah, nggak pernah sholat, rezekinya banyak. Itu bukan rezeki, itu namanya istidraj. Nggak pernah dia sholat, nggak pernah dia pengajian, nggak pernah maulid. Kenapa rezekinya banyak? Innallaha la yumli lizalim. Orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya, diulur Allah rezeki, padahal sebenarnya bukan rezeki, supaya semakin dalam azabnya dalam neraka jahanam. Bagaimana cara kita membedakan itu rezeki atau istidraj? Kalau semakin banyak uang, semakin hebat wakaf, zakat, sedekahnya, berarti rezeki. Kalau semakin banyak uang, makin pelit, medit, kikir, bakhil, kedekut, waspada.